Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali melalui pesan suara via YouTube ini. Renungan kita hari ini dari Roma 8 ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Semua orang pasti menginginkan suatu kehidupan yang enak, yang nyaman, tanpa masalah, situasi yang menyenangkan, tenang, bahagia, berhasil, aman, damai, tanpa ada sesuatu yang pahit, tanpa ada pencobaan, tanpa ada masalah, tanpa ada peperangan. Adakah kehidupan yang demikian? Ini suatu kehidupan yang sungguh sangat tidak realistis. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua tak akan bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Hidup tanpa masalah sedikit pun hanya akan ditemukan di negeri dongeng. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang percaya akan memiliki kehidupan yang tanpa ombak, gelombang, dan badai. Justru hidup orang percaya adalah hidup dalam peperangan dan pergumulan setiap hari. Orang percaya adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap berperang setiap hari. Berperang melawan siapa? Pertama, berperang melawan iblis. Dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus 6 ayat yang 10 sampai 12 tertulis demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis adalah musuh utama yang harus kita perangi. Kedua, kita berperang melawan dunia. Ini berbicara tentang cara hidup yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan memperingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga, kita berperang melawan diri sendiri atau kedagingan kita. Ini adalah musuh terdekat. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 14-15 tertulis demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Untuk bisa menang dari diri sendiri atau kedagingan, kita harus menempuh jalan salib, yaitu dengan cara memaku segala keinginan diri sendiri di atas kayu salib. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu. Kemenangan tak akan pernah kita raih tanpa kita mau berperang. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman yang teguh dan imun yang kuat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami
dan keluarga kami hanya kepadamu. Dalam 3 peperangan rohani yang kami hadapi, yaitu berperang melawan iblis, berperang melawan pengaruh dunia, dan berperang melawan keinginan diri sendiri, kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami, sehingga kami dapat meraih kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.